Ini kita meninjau jembatan dari Alas Tengah. Ini beda gunung nih ya. Iya. Beda gunung kayak gini nih. Nah, kita ini nanti dikasih jembatan langsung ke Baderan ya. Telogosari. Ke Logosari. Iya. Sumber Malang. Kalau enggak biasanya muter. Iya kan? Iya. Bentuknya U ya. Iya, betul. Ini. 1 jam. Ya, sama Pak Dandim tuh. Pak Dandim. Satria Baja Hitam. Kamen Rider. Selamat datang di Pelita Podcast. Inspirasi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat podcast masyarakat Situbondo? Selamat datang di podcast kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah program yang sangat penting bagi masyarakat Situbondo, khususnya dalam upaya pemulihan akses dan konektivitas setelah atau pasca banjir yang melanda Kabupaten Situbondo. Nah, kita akan membahas program Jembatan Garuda, termasuk bagaimana program ini dari awal sehingga pengajuannya ke pusat. Dengan itu kita saat ini telah hadir di studio kita tamu yang sangat luar biasa, narasumber kita. Narasumber pertama adalah Bapak Dandim Situbondo. Yang kedua adalah Bapak Bupati Kabupaten Situbondo, sering kita sebut Mas Riu, Mas Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Andi. Terima kasih Mas Andi. Grogi ini. Tarik nafas dulu aja. Tarik nafas dulu aja. Perbaiki nafas dulu aja. Balap lari. Balap lari. Napasnya mau putus sudah. Stres sama Mas Rio. Iya, gugup ini. Gugup ini. Baik, kita mulai dari Mas Bupati nih, Mas Bupati. Jadi sebelum kita bicara tentang program Jembatan Garuda, kita tahu bahwa pada bulan Februari itu Situbondo mengalami musibah nih. Musibah Januari dan banjir. Maret. Januari dan Maret ya. Ya, Januari tanggal 27, Maret tanggal 5. Wah. Banjir bandang. Ya. Bisa Mas Bupati sedikit jelaskan nih kepada masyarakat apa yang terjadi pada saat itu dan apa yang menjadi dampak dari musibah itu, Mas Bupati. Baik, makasih Mas Andi. Jadi Situbondo ini memang potensi banjirnya itu sangat besar karena memang bentang alamnya ya. Pegunungan, kemudian dekat sekali dengan garis pantai. Sehingga itu sangat memudahkan terjadinya banjir. Dan banjir di Situbondo itu dalam sejarahnya itu sudah berulang-ulang. Ya. Kalau tidak mau dikatakan sering terjadi, itu sudah berulang-ulang gitu ya. Artinya memang Situbondo itu akan terus mengalami potensi banjir bandang karena tadi bentang alamnya. Nah, tugas kita adalah memitigasi. Makanya kemudian ketika kita menjadi bupati, kita minta ada mitigation plan dari BPBD. Kemudian, tapi itu tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan bagaimana mindset masyarakat berubah. Ya, contoh misalnya di lereng-lereng pegunungan, perbukitan, itu banyak ditanami jagung. Tapi kita sulit juga untuk melarang mereka karena mereka juga butuh mata pencaharian. Ya, banyaklah masalahnya. Intinya faktanya terjadi banjir tanggal 27 Januari dan 5 Maret. 2 kali banjir bandang. Itu double kill istilahnya kalau dalam anak zaman sekarang ya. Double kill gitu ya. Bayangkan sekali banjir nilai kerusakan yang terjadi itu 157 miliar. Bahkan bisa lebih. Dampak pertanian, sekolah, jembatan, jalan. Nah, yang mau kita bahas ini kan soal jembatan kan. Ya, soal jembatan. Yang baru kita usulkan resmi dari data itu sekitar 22 jembatan. Tapi setelah kita telusuri ke dalam-dalam, ternyata kita usulkan 36. Karena yang bahkan kita kemarin sama Pak Dandim, daerah Alas Tengah ya, di Alas Tengah, itu di bawah itu pun ada yang tidak bisa nampak lah dari pengamatan teman-teman yang meninjau. Nah, sudah 36, namanya saya bersyukur, berterima kasih kepada Pak Dandim, kemudian Pak Pangdam,
semuanya lah yang sudah mengusulkan Situbondo untuk dibangun jembatan Garuda itu. Dan itu sangat membantu, apalagi di tengah efisiensi anggaran yang terjadi, udah kena banjir, supaya bahkan kita sudah datang ke Komisi 11 ya, kita untuk menyampaikan kerugian yang terjadi akibat banjir. Ya, agar di follow up oleh Menteri Keuangan, tapi sampai sekarang belum ada. Tapi saya bersyukur ada jembatan Garuda karena itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bayangkan anak sekolah itu nggak bisa berangkat sekolah kalau nggak ada jembatan itu semuanya. Ya, dan kita masih terus mencari mana lagi yang apa namanya, yang butuh untuk diperbaiki. Cuman memang ada catatan beberapa wilayah itu butuh yang panjang besar, jembatan Beli ya, jembatan Beli gitu ya. Nah, provinsi juga membantu 2 kemarin. Intinya kita butuh sekali itu. Makanya ya kita berharap tidak terjadi lagi banjir. Tapi bagaimanapun jembatan ini ya sebagaimana tugasnya jembatan, menghubungkan antara titik A dan titik B. Terutama saya kasihan sekali dengan anak sekolah, para pekerja, para petani ya. Saya kira itu Mas Andi ya. Jadi kita memotret dari kondisi itu nggih Mas Bupati ya. Jadi ngotret lalu cerita sampai muncul program jembatan Garuda ini dari hasil protes tadi, prosesnya bagaimana ini Mas Bupati? Ya memang Presiden membuat satu kebijakan ya, ada Satgas Jembatan waktu itu ya, Satgas Jembatan, dan memang pikiran besarnya adalah supaya jembatan-jembatan yang selama ini rusak atau yang terdampak bencana itu bisa langsung dieksekusi, tidak terlalu lama-lama. Tidak ya, kadang-kadang kan kalau di sisi Pemda itu harus masuk ke Musrenbang dulu, masuk ke ini dulu, nanti kena coret juga, tidak diprioritaskan. Nah, oleh Presiden sekarang diprioritaskan, makanya ini sangat membantu sekali, gitu, tanpa harus dianggarkan di kabupaten, tiba-tiba sudah ada jembatan. Kemarin juga kita datang ke Berkong gitu juga. Bayangkan, nobody knows about Berkong, ya. Betul. Nah, nggak ada yang tahu. Saya aja baru tahu kemarin. Ternyata sana dibangun sama tentara jembatan di Berkong. Itu. Ya, gitu ya. Pak Dandim, Ya, untuk komunikasi nih dengan Mas Bupati langsung ada tindak lanjut ini kan luar biasa sekali. Bisa diceritakan Pak Dandim? Baik, Mas Andi. Jadi pada saat itu begitu ada surat dari Pak Bupati, dari Mas Rio, segera kami tindak lanjuti berjenjang. Awal memang yang disampaikan ada 21 titik, kemudian menambah lagi 15 titik. Itu semua tentunya berdasarkan dari verifikasi di lapangan secara langsung. Dalam hal ini Mas Bupati, Mas Rio dengan kami langsung ngecek titik langsung di masing-masing. lapangan. Contoh yang tadi disebut sama Mas Bupati di Alas Tengah. Itu masyarakat itu seharusnya apabila di situ aksesnya itu ada jembatannya, hanya butuh 15 menit untuk mengurus administrasi ke sumber Malang, ke kecamatan. Tetapi dengan rusaknya jembatan itu, dia harus berputar sekitar 1 jam lebih. Jadi kami di sini TNI dengan Pemda, Mas Bupati betul-betul turun memastikan bahwasannya kita bekerja bukan karena program, tapi program yang ada kita arahkan tepat sasaran sehingga masyarakat itu betul-betul merasakan manfaat. Karena jembatan ini tidak hanya menghubungkan dari satu lokasi ke satu lokasi, tapi juga membuka akses untuk pendidikan, akses untuk pertanian, dan yang lainnya. Betul. Demikian. Gitu. Jadi dampaknya besar sekali ya. Dari apa ya, terputusnya koneksi lalu kita buka konektivitas baru dengan pembangunan jembatan itu. Iya. Setelah turun nih melihat kondisi apa namanya jembatan bersama Pak Dandim dan seluruh stakeholder mungkin Mas Bupati, bagaimana pengalaman ketika itu Mas Bupati tentang apa masyarakat yang mungkin curhat ke Mas Bupati tentang itu sehingga Ya, happy cepat lah sekali. Happy lah, apalagi kita datengin mereka happy banget, apalagi si jembatan gitu ya. Makanya sering saya keliling sama Pak Dandim melihat jembatan-jembatan yang sedang dibangun. Memang kondisi jembatan itu kalaupun tidak diperbaiki itu dibangun sejak puluhan tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu gitu loh. Nyaris tanpa ada sentuhan gitu. Makanya saya bersyukur sekali ketika ada program kebijakan Presiden tentang Jembatan Garuda Satgas Jembatan itu, karena tepat sasaran.
Dan menariknya bukan tentara yang menentukan titiknya, tapi pengusulan dari kami, gitu loh. Nah, itu yang apa ya, akhirnya membuat masyarakat tuh benar-benar bersyukur dengan adanya, karena manfaatnya luar biasa. Jembatan itu manfaatnya luar biasa. Kalau jalan rusak, orang masih bisa jalan. Tapi kalau ada jembatan rusak, orang nggak bisa nyebrang. Mutar ya, Pak? Iya, kayak tadi itu di Alas Tengah. Dia U-turn dari Taman Alas Tengah, kalau mau ke kantor, apa namanya, kantor kecamatan di Telogosari, dia tuh U-turn gini. Harus melewati 3 kecamatan, 2 kecamatan lainnya. Besuki sama Suboh. Rugi waktu, rugi ekonomi juga, Mas. Segala-galanya. Nah, sekarang tinggal 15 menit aja ke sana setelah dibangun jembatan itu. Ya? Pak Dandim, untuk perkembangan sendiri ini, pembangunan sendiri, itu progresnya saat ini seperti apa? Saya informasikan ya, Mas. Jadi dari 36 titik jembatan yang kita ajukan, saat ini kita sedang mengerjakan 16 titik jembatan. Dari 16 itu 10 jembatan sudah 100% selesai, sudah bisa digunakan oleh masyarakat. Oh, sudah bisa yang 10? Ya, itu terdiri dari 7 jembatan Armco dan 3 jembatan perintis. Jembatan perintis itu jembatan gantung. Atau cable stayed. Nah, kemudian 6 sisanya saat ini sedang berprogres 60%. Diharapkan bulan ini, di Agustus ini, harapannya sudah rampung. Jadi kita sedang fokus di 16 titik saat ini. Begitu. Yang 10 sudah operasional. Yang 10 sudah operasional. Yang 6 sedang tahap pengerjaan di sekitar 60% kondisi. Insya Allah akhir Agustus sudah siap. Secepatnya di bulan Agustus ini harapannya bisa digunakan oleh masyarakat beraktivitas. Ini kembali ke Mas Bupati ini, Mas Rio. Untuk jembatan yang sudah terbangun ini, mungkin ada curhatan dari masyarakat, dampak yang paling dirasakan masyarakat itu apa? Akses tadi, akses pendidikan ya. Kemudian, bayangkan deh, ada anak sekolah, kemudian dia harus naik melewati jembatan yang rusak gitu, Pak. Harapan hidupnya pun terancam, harapan masa depannya pun terancam gitu ya. Kemudian yang berikutnya ya tadi akses ekonomi. Bagaimana jembatan itu akses ekonomi? Nggak akan bisa berjalan ekonomi. Contoh itu yang di Jetis yang arah ke Widoro Payung gitu. Wah, betapa sampai mau bikin selamatan masyarakat itu kan, karena bersyukur sekali adanya. Itu termasuk yang 10 jembatan yang sudah selesai. Itu beda. Ya? Tapi saya menceritakan ininya. Itu Beli itu. Ini masih kita usahakan yang di Seliwung untuk yang Beli ya. Yang Beli yang panjang. Gitu. Bayangkan betapa senangnya masyarakat, happy-nya masyarakat sampai mau bikin selamatan, tasyakuran gitu ya. Nah, itulah yang dirasakan oleh masyarakat. Kasoona itu lebih sampai gitu loh. Ya, kita lihat di kotanya Mas Bupati itu ya. Aduh, seperti mengurumuni Mas Bupati itu. Terima kasih Mas Dandim juga, Pak Dandim juga. Jadi masyarakat antusiasnya luar biasa. Intinya mereka pinginnya segera selesai. Bahkan siap bantu ngangkatin batu dan sebagainya. Gitu ya. Sampai kayak gitu. Sampai ibu-ibu pun ikut nyiapin pisang apa yang bisa dibawa. Berarti masyarakat partisipasi masyarakat juga tinggi. Betul. Nah, merasa memiliki itu ya buat dia. Karena mereka memang membutuhkan jembatan ini. Nah, Pak Dandim, ini kan ada 6 jembatan lagi yang prosesnya tadi 60% pembangunan yang menjadi apa yang menjadi harapan ini nanti setelah 100%, berarti 16 jembatan yang direncanakan untuk dibangun tahun ini bisa operasional semua. Harapan kami bahwasanya pada saat proses pembangunan, antusias masyarakat sangat tinggi, ikut membantu, bergotong royong karena ingin jembatan itu segera selesai dan bisa digunakan dan membuka akses. Kami berharap masyarakat merasa memiliki, sehingga nantinya ikut memelihara, selain menggunakan, juga memelihara jembatan tersebut. Sehingga jembatan itu bisa bermanfaat untuk jangka waktu yang lebih panjang. Maksudnya memelihara bagaimana? Maksudnya apabila di situ hanya diperbolehkan maksimal kendaraan roda 2, ya bergantian lewatnya, jangan banyak, sehingga melewati beban yang bisa di batas maksimal tonase yang bisa ditahan oleh jembatan tersebut. Nah, itu maksudnya. Jadi kami sangat berharap
masyarakat juga ikut merasa memiliki dan memelihara. Harapan kami tentunya jembatan-jembatan yang lain segera bisa kita wujudkan. Kami juga berkomunikasi dengan Terus berkoordinasi kita. Pak Bupati, terus sama Mas Rio berkoordinasi. Ada informasi ya Mas untuk pembangunan sekolah rakyat. Betul. Sekolah rakyat ya. Seliwung gitu. Seliwung. Ya. Ciliwung. Nah itu memerlukan jembatan Beli, penyampaian dari Yang Mas Rio. disampaikan Mas Bupati tadi. Siap. Kalau harapan Mas Bupati Sama sendiri? aja tadi. Sama ya. Ya kan kalau yang Satgas jembatan ini belum ada beli ya. Belum ada ya beli ya, tapi saya bermohon lah ya kepada Kami bermohon Satgas juga. ya, jembatan agar juga melihat potensi beli itu, karena memang kayak di Seliwung akan ada sekolah rakyat di situ. Ya, betul. Nanti kan nggak mungkin kalau tidak dibangun jembatan beli itu. Ya saya bermohon lah kepada Pak Dandim supaya lebih effort lagi ditingkatkan gitu ya. Komunikasi, saya pun mau disuruh-suruh perintah asalkan itu bisa dilaksanakan di Situbondo. Dan berapa puluh lagi yang lainnya yang kita ajukan, mudah-mudahan juga tahun ini juga selesai lah Pak Dandim ya. Karena itu sangat sekali dibutuhkan oleh masyarakat. Gitu, Mas Andi ya. Sebelum kita tutup nih, Pak Dandim mungkin ada pesan singkat nih untuk masyarakat Situbondo, sahabat Pelita Podcast. Monggo Pak Dandim, mungkin ada pesan. Pesan saya kepada masyarakat Situbondo, mari kita terus tetap Yakuza, yakin kuat bisa. Yakuza. Sehingga Situbondo ini bisa naik kelas. Jangan sampai tinggal kelas, ya kan? Itu harapannya itu, Pak. Jadi kita selalu optimis, semuanya bisa apabila kita sama-sama. Ya, betul. Kita tidak sendirian. Ada Mas Rio yang selalu hadir, ada Pak Dandim, kalau Mas Rio manggil itu Satria Baja Hitam, yang siap mendukung Ultraman. Satria Baja Hitam. 24 jam. Mantap itu. Jadi ada Satria Baja Hitam, ada Ultraman. Bersatu ini suksesnya luar biasa. Amin. Kita sebagai masyarakat juga sangat berharap ini kompak semua pahlawan-pahlawan kita ini. Ada kata Yakuza juga tadi. Yakin kuat bisa. Nah, untuk Mas Bupati sendiri nih. Sama, saya pakai bahasa Madura aja lah. Siap. Ya. Saya nggak ngerti sama. Tantretan saja masyarakat Situbondo, tore monpon bangun jembatan jaga eki. Jembatan Nika, Kangkuy, napa kegiatan ekonomi, pendidikan anak-anak kene saya sekolah. Sebelum bangun tore lapor lagi. Mak bisa cek, kemudian bisa bangun juga. Teka benih samangken bisa tahun-tahun datang. Yang penting dilaporkan, terutama saya ampun rekening banjir. Ya, itu aja Mas Andi ya pesan saya. Semangat terus masyarakat Situbondo. Kita yakin, kuat dan bisa. Naik kelas. Naik kelas, luar biasa. Baik, sahabat podcast Pelita, dari pembicaraan kita bisa memahami bahwa program jembatan Garuda ini merupakan kebutuhan yang nyata, dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dandim bahwa dari hari ini progresnya itu 10 sudah 100% bisa operasional, dan yang 6 masih progres 60% gitu. Semoga seluruh pembangunan berjalan lancar dan memberi manfaat yang luar biasa untuk masyarakat Situbondo tentunya. Karena sebuah jembatan bukan hanya menghubungkan dua wilayah, tapi juga jembatan adalah penghubung masyarakat, menggerak ekonomi, serta menghubungkan kembali harapan-harapan kita semua. Terima kasih Bapak Dandim, Mas Bupati sudah hadir di podcast Suara Kehormatan untuk kami, dihadiri pahlawan-pahlawan kita ini. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.